Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 3. Teksnya ayat 1 sampai 16 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Nama-nama anak-anak Daud. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 11. Abner mengambil keputusan akan memberontak Isboset sebab dia mempersoalkan Abner menghampiri gundik Saul. Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 16. Abner mengirim utusan kepada Daud supaya perjanjian gabung dua kerajaan ini. Kesimpulannya, selama berperang di antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Daud semakin kuat, sedangkan keluarga Saul semakin lemah. Dan Daud sudah mempunyai 6 anak laki-laki. Pada saat itu, Abner semakin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul, menjadi sombong. Jadi, Isboset mempersoalkan hal yang Abner menghampiri gundik Saul. Akhirnya Abner mengambil keputusan akan memberontak Isboset. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud supaya perjanjian gabung dua kerajaan ini. Daud meminta membawa Mikal, anak perempuan Saul, istri pertama Daud. Dan Abner mengambil Mikal dari Paltiel, suaminya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, tidak dijelaskan firman atau perbuatan Tuhan di dalam teks hari ini. Tetapi kita harus ingat, semuanya itu di dalam rancangan Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, keluarga Daud semakin kuat. Dia telah ber-6 anak laki-laki. Dan Daud meminta membawa Mikal, anak perempuan Saul, istri pertama Daud, kepada Abner yang mengirim utusan untuk janji bergabung dua kerajaannya. Kedua, Isboset, raja Israel, mempersoalkan hal yang Abner menghampiri gundik Saul karena dia semakin mendapat pengaruh di dalam keluarga Saul. Ketiga, tetapi Abner berkata kepada Isboset, kiranya Allah menghukum Abner jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Dan memberontak Isboset dengan mengirim utusan kepada Daud. Aplikasi hari ini, pertama, menunggu sampai Tuhan menguatkan dan meninggikan sesuai dengan janjinya. Seperti ia makin kuatkan Daud dan keluarganya. Memang kita hanya melihatnya situasi sekarang, masih hatinya buru-buru karena kekuatan pun tidak cukup, pengaruh pun juga tidak cukup. Tetapi kalau tetap percaya Tuhan, menunggu dengan percaya, karena Daud pun sudah mengatasi semua kesulitan itu dan menjadi begitu. Kedua, jangan berbuat menurut keinginan manusiawi. Ingat, pasti akan pecah hasil perbuatan itu. Memang sudah tahu kehendak Tuhannya di mana. Itu Abner dan orang-orang Israel pun juga. Tetapi mereka memilihnya Isboset sebagai raja atas mereka. Itu untuk mereka tetap berkuasa mempengaruhinya. Tetapi itu salah. Jangan berbuat menurut keinginan manusiawi. Demikian itu. Akhirnya praktik hari ini, jangan kerjasama dengan mereka yang hanya melakukan untuk keuntungan pribadi, keuntungan manusiawi. Janganlah kerjasama. Hati-hatilah akan mereka memberontak. Tetap menunggu dalam kesabaran sampai Tuhan menggenapi janjinya yang meninggikan Anda, menghormati Anda. Karena Tuhan sudah janji, pasti akan dilaksanakan. Percayalah dan sabarlah dan menunggulah. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.